Puji Tuhan, selamat hari Minggu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Izinkan saya untuk mohon maaf yang sebesar-besarnya karena kita kembali beribadah secara online. Untuk kebaikan kita bersama, kita akan menunggu kapan kita bisa beribadah di dalam gedung kembali. Nanti kami akan infokan. Pagi hari ini saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur karena di dalam segala hal Tuhan sangat baik. Kami menyerahkan seluruh keberadaan kami. Biarlah kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan lewat apa yang Kau telah nyatakan kepada hamba-Mu. Dan kami siap mendengarkannya, kami siap merenungkannya dan mempraktekkan di dalam kehidupan kami. Bersama dengan saudara-saudara kami di seluruh belahan dunia ini, kami siap untuk mengikuti ibadah baik secara online maupun secara tatap muka. Kami percaya Tuhan tetap hadir, Tuhan menolong, Tuhan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di gedung Ajinoya sudah 3 kali kita beribadah di dalam gedung. Lalu 2 kali kita beribadah di gedung Gereja Allah Baik di Tegalsari. Dan pagi hari ini kita kembali ibadah secara online. Seperti yang saya sudah sampaikan di WA Group. Kenapa kita beralih kembali dan mengalihkan ibadah dalam ibadah online ini? Pagi hari ini saya mengajak kita membuka kitab Sakaria, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pasalnya yang ke-9 ayat 11 sampai 12. Lembaga Alkitab memberikan tema Israel dipulihkan kembali. Sakaria 9 ayat 11 sampai ayat 12. Saya memberikan tema orang tahanan yang penuh harapan. Orang tahanan yang penuh harapan. Tema yang cukup menarik, tema yang menggelitik kita, orang tahanan yang penuh harapan. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Bapak Ibu, Sakaria adalah rasul. Maksud saya Sakaria dijuluki seperti Rasul Yohanes dalam Perjanjian Lama. Dan Rasul Yohanes itu dijuluki Sakaria dalam Perjanjian Baru. Mengapa dipertukarkan seperti ini? Karena Sakaria seperti halnya Rasul Yohanes di Pulau Patmos mendapat dan menceritakan penglihatan, nubuatan, ucapan ilahi tentang kedatangan Mesias. Kitab Sakaria itu menubuatkan kedatangan Mesias paling rinci di dalam Perjanjian Lama kecuali Yesaya. Karena Yesaya terdiri dari 66 pasal. Dan Yesaya secara keseluruhan banyak berbicara tentang kedatangan Mesias. Sedangkan kitab Sakaria hanya berjumlah 14 pasal. Tetapi 14 pasal ini menceritakan atau bersifat Mesias. Sebagaimana Rasul Yohanes di Pulau Patmos itu menubuatkan tentang kedatangan Mesias yang kedua, maka Sakaria ini di dalam Perjanjian Baru menubuatkan kedatangan Kristus yang pertama. Karena itu ada teolog yang mencoba mengistilahkan Sakaria adalah Rasul Yohanes dalam Perjanjian Lama. Dan Rasul Yohanes itu adalah dan seperti Sakaria tapi hidup dalam Perjanjian Baru. Jemaat yang dikasihi Tuhan, latar belakang penulisan kitab Sakaria itu tidak lepas dari menceritakan bagaimana kehidupan bangsa Israel yang terserak di dalam pembuangan. Dan Sakaria menceritakan bagaimana ketika mereka kembali dari pembuangan untuk membangun bait Allah. Tetapi dalam progres pembangunan itu
mereka menjadi berkecil hati, mereka menjadi kecewa, mereka bertanya-tanya karena Mesias yang ditunggu-tunggu belum datang juga. Nah, kita kembali sekarang di dalam Sakaria 9 ayat yang ke-12. Bagaimana dengan istilah yang menjadi tema khotbah saya pagi hari ini, yaitu orang-orang tahanan yang penuh harapan atau orang tahanan yang penuh harapan. Istilah tahanan yang penuh harapan ini istilah yang bagi banyak orang pasti dianggap sebagai sindiran. Bagaimana orang itu ditahan tapi di dalam tahanan masih punya pengharapan. Wah, ini pasti sebuah sindiran yang cukup keras, cukup pedas. Lebih tepat itu kalau disebut bukan orang tahanan yang penuh harapan, tetapi lebih tepatnya orang tahanan yang penuh dengan luka-luka batin. Orang tahanan yang penuh dengan kekecewaan. Orang tahanan yang penuh penderitaan. Atau orang tahanan yang penuh masalah. Atau orang tahanan yang hidup di dalam tekanan, bukan di dalam harapan. Apalagi disebut yang penuh harapan. Ada beberapa terjemahan untuk ayat 12 dalam istilah orang tahanan yang penuh harapan. Itu ada terjemahan yang menuliskan kamu tawanan pengharapan. Ada juga yang menerjemahkan hai tawanan pengharapan. Ada juga yang menerjemahkan kamu tahanan yang menunggu dalam pengharapan. Tapi ada juga yang menerjemahkan kamu orang buangan yang kini memiliki harapan. Jadi walaupun seperti di dalam sebuah penjara dan menjadi orang tahanan, sekarang memiliki harapan. Makanya disebut orang tahanan yang penuh harapan. Coba kita akan membuka sebentar di dalam Amsal pasal 13 ayat 12. Kalau kita membandingkan Sakaria 9 ayat 12 yang menyebut orang buangan, orang yang dipenjara sebagai orang tahanan tapi memiliki harapan, maka Amsal 13 ayat 12 berkata, harapan yang tertunda menyedihkan hati, tetapi keinginan yang terpenuhi adalah pohon kehidupan. Saya percaya Bapak Ibu, kita semuanya termasuk saya, harapan kalau tidak tercapai, tidak terpenuhi, tertunda, itu pasti sangat menyedihkan. Membuat banyak orang menjadi kecewa, putus asa, merasa gagal, kehilangan impian, dan tidak akan pernah sampai pada kemenangan. Kita sering menghubungkan hati di dalam ayat Amsal 13, harapan yang tertunda menyedihkan hati. Kita seringkali menghubungkan kata hati dalam ayat ini itu dengan kehidupan spiritual saja atau dengan kehidupan emosi. Tapi dengarkan saya baik-baik Bapak Ibu. Secara kedokteran, kata hati di dalam Amsal yang tadi kita baca itu juga menunjuk kepada jantung. Jadi harapan yang tertunda itu membuat jantung menjadi sakit, sehingga seseorang itu tidak dapat menjalani pertandingan atau perlombaan dalam kehidupan ini dengan baik, apalagi berkemenangan, karena tidak akan pernah mampu mencapai finish. Ada rasa sakit yang mencengkram, ada jiwa yang terbelenggu. Dalam sebuah penelitian, dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah penelitian yang pernah diadakan pada bulan Mei tahun 2010, itu menyebutkan bahwa orang-orang yang sering mengalami depresi itu akan menghadapi resiko 2 kali lipat untuk terkena serangan jantung. Dan penelitian ini disebutkan dilakukan dalam rentang kurun waktu 10 tahun terhadap banyak orang yang berbeda, untuk membuktikan bahwa orang-orang yang sering mengalami depresi itu akan menghadapi dan menerima resiko 2 kali lipat lebih cepat terkena serangan jantung. Jadi harapan yang tertunda ini
Seperti yang disebutkan di dalam Amsal pasal 13 ayat 12 yang tadi kita baca, bahwa harapan yang tertunda itu menyedihkan hati. Harapan yang tertunda ini adalah masalah umum yang bisa menimpa semua orang. Harapan dan impian yang tertunda itu misalnya apa? Jadi harapan yang tertunda itu bisa juga meliputi sebuah pernikahan yang gagal. Pernikahan yang gagal, pernikahan yang tidak pernah dipulihkan kembali, itu bisa dianggap harapan yang tertunda. Lalu bisnis yang merosot, bisnis yang gagal, di mana tidak ada hasil, itu juga merupakan harapan dan impian yang tertunda. Lalu masalah penolakan, fitnahan, pengkhianatan, itu juga termasuk di dalam harapan yang tertunda. Janji yang tidak ditepati, itu juga termasuk di dalamnya. Kematian dari orang-orang yang kita kasih, atau adanya saudara-saudara kita yang belum menerima Kristus, dan kita sudah mendoakan, kita sudah bersaksi kepada mereka, kita sudah adakan pendekatan untuk mengajak, membawa mereka kepada Kristus, tapi belum membuahkan hasil. Itu termasuk harapan yang tertunda. Ini adalah hal-hal yang bersifat umum, masalah-masalah yang bisa menimpa semua orang. Jadi harapan yang tertunda yang dikatakan di dalam Amsal pasal 13 ayat 12 yang menyedihkan hati ini. Kata menyedihkan hati bukan hanya menyangkut hal-hal spiritual atau kejiwaan, tetapi juga menyangkut secara fisik. Itu mempengaruhi kinerja jantung kita. Ketika kita depresi, ketika kita stres di dalam menghadapi gejolak hidup, tertundanya atau hilangnya harapan itu digambarkan memenjarakan jiwa seseorang. Kalau kita melihat kehidupan seorang tokoh di dalam Alkitab, bangsa Israel di dalam Sakaria 9 yang tadi kita baca, itu menggambarkan banyaknya orang dan mewakili kehidupan orang percaya hari-hari ini. Seperti berada di dalam sebuah penjara, seperti menjadi seorang tahanan. Tapi maukah kita berpikir dan berkata seperti yang Sakaria nubuatkan dan sampaikan untuk orang-orang Israel yang kembali dari pembuangan, bahwa mereka adalah orang tahanan yang penuh harapan. Penjara tidak mampu mencengkram dan membelenggu mereka, supaya mereka berani melihat jauh ke depan dan keluar dari sebuah pemenjaraan. Jauh melampaui itu, melihat kepada harapan di dalam Mesias. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang tokoh, dia adalah Daud. Daud menggambarkan bagaimana dia adalah pribadi yang begitu setia, begitu tulus, sungguh-sungguh melayani Raja Saul. Tetapi Daud difitnah, Daud dikejar, sehingga Daud harus melarikan diri seperti seorang tahanan. Dia harus bersembunyi di dalam goa. Goa itu menjadi penjara bagi Daud. Dan Daud berdoa kepada Tuhan dan mengucapkan banyak keluhan di tengah-tengah harapan yang tertunda. Dan ini mewakili keberadaan Bapak, Ibu, dan saya, dan banyak umat Tuhan hari-hari ini di belahan dunia ini. Karena perubahan yang terjadi dengan begitu cepat membuat anak-anak Tuhan dan semua orang hari-hari ini harus menghadapi dengan pasrah, dengan menerima, dan dengan penuh ucapan syukur, dan tetap berharap dan bergantung kepada Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka di dalam Mazmur pasalnya yang ke 142, ayat yang keempat sampai yang kelima. Nanti Bapak Ibu baca semua Mazmur 142 secara keseluruhan. Tapi saya akan baca ayat 4 sampai 5 dan ayat 8 saja, ya. Mazmur 142
ayat 4 Bapak Ibu sampai 5. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Ayat 8, keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Saya ulangi ayat 8, keluarkanlah aku dari dalam penjara. Daud menjerit dengan sungguh-sungguh. Ini adalah doa dari Daud pada waktu dia dikejar-kejar. Karena itu ayat 1 berkata, nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua. Ini adalah suatu doa ketika Daud berada dalam kondisi seperti di dalam penjara, seolah-olah tidak ada harapan. Keluarkanlah aku dari dalam penjara untuk memuji namamu. Sekalipun di dalam penjara, Daud berharap keluar dari pemenjaraan dan memuji Allah. Dan sebelum dia keluar, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Dia memuji Tuhan. Karena itu apa yang saya sampaikan tadi menyitir Sakaria 9 ayat 12. Orang tahanan yang penuh harapan. Oh saudaraku, walaupun engkau nampaknya seperti di dalam sebuah penjara, walaupun saudara sekarang seperti halnya orang tahanan, tapi ingat, percayalah bahwa kita adalah tahanan yang penuh harapan. Sekalipun kita bersembunyi di dalam goa, sekalipun seolah-olah kita ada di dalam penjara, kita adalah pribadi yang menantikan, yang melihat dan menyongsong harapan. Ada pengharapan di dalam Kristus. Karena itu jangan takut, jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-42, mari kita akan lihat ayat yang ke-6 dan ayat 12. Saya berharap nanti di rumah Bapak Ibu membaca Mazmur pasal 42 dan pasal 43 secara keseluruhan. Sekarang kita lihat Bani Korah dalam Mazmur 42 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Ayat yang ke-12, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Mazmur 43 ayat yang ke-5. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Sekalipun masih ada di dalam sebuah penjara, sekalipun masih menjadi tahanan, tetapi di dalam penjara ini, sebagai tahanan ini, kita bisa mengucap syukur, kita bisa mengandalkan Allah, kita bisa datang kepada Allah, sebab Allah siap menolong dan melepaskan kita. Seperti halnya pemazmur yang berkata kepada jiwanya untuk tidak terbelenggu, tidak dipenjarakan, yaitu ketika dia bersyukur kepada Allah, mengandalkan Allah dan berkata, hanya Allah penolongku, hanya Allah yang sanggup melepaskan aku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terpujilah Tuhan. Harapan yang tertunda itu memang menyakitkan, tetapi jangan izinkan musuh membiarkan kita dalam penjara tanpa harapan. Yang nampak di depan mata, yang kita alami, seolah-olah masih belum ada perubahan pada hal yang baik. Jangan putus asa, jangan kecewa,
Karena itu ketika kondisi semua membaik, kondisi sudah mendukung untuk kita beribadah dalam gedung, yang lalu kita langsung melakukannya. Tapi ketika kondisi harus dialihkan kepada ibadah online, maka kita kembalikan kepada ibadah online. Tidak ada masalah, tidak ada pergumulan yang mampu dan sanggup membuat kita berada di dalam penjara untuk selamanya dan seterusnya. Memang apa yang terjadi hari-hari ini buat Bapak Ibu, buat saya, buat kita semua, masih ada hal-hal yang sedang kita harapkan, kita tunggu dan kita nanti. Percayalah kepada Tuhan. Kita akan keluar dari penjara penderitaan. Kita pasti akan keluar dari penjara keputusasaan. Mari kita bangkit dan mari kita masuk dalam kehidupan yang seharusnya kita alami dan kita terima sebagai milik Kristus. Saya percaya ketika kita menjadi seperti Daud, dia berteriak kepada Allah, dia memandang kepada Allah. Juga seperti Bani Korah yang berani berkata kepada jiwanya untuk bangkit, untuk mengandalkan Tuhan dan bersyukur bahwa Tuhan pasti menolong. Saya percaya Roma 15 ayat 13 akan ada kekuatan, akan ada kuasa sehingga membawa kita dapat tetap berharap dan keluar sebagai pribadi yang mendapatkan kemenangan dalam Kristus. Mari kita buka Roma pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-13. Roma pasal 15 ayat 13. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Saya berdoa kepada Tuhan agar seluruh sidang jemaat akan mengalami kelimpahan di dalam pengharapan, karena Roh Kudus akan memberikan dan menempatkan pengharapan yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu alami? Apa yang Bapak Ibu hadapi? Mungkin Bapak Ibu sedang berteriak kepada Tuhan seolah-olah sebagai orang yang dipenjarakan, sebagai tahanan. Kita tidak melihat pengharapan. Tapi nubuat yang disampaikan oleh Sakaria untuk bangsa Israel yang terserak-serak dalam negeri pembuangan dan dalam perjalanan untuk kembali, dan dalam kondisi sedang membangun bait Allah dan menantikan kedatangan Mesias. Sakaria menubuatkan bahwa mereka adalah orang tahanan yang penuh harapan. Apapun kondisi Bapak Ibu, apapun kesulitan dan pergumulan kita digambarkan seperti orang tahanan yang seolah-olah mengalami pemenjaraan. Tapi sebenarnya kita bukan hidup di dalam kekalahan, sebab ada pengharapan. Disebutkan penuh harapan. Harapan di dalam Kristus, bahwa akan ada pembebasan, ada pertolongan, ada berkat, ada jalan keluar, ada pemulihan, ada kesembuhan. Puji Tuhan. Apa yang kita pelajari dari Sakaria pasal 9 ayat 12 tentang istilah orang tahanan yang penuh harapan. Selama kita di dalam Kristus, selama kita mengharapkan Allah, Dia tidak akan pernah mengecewakan kita. Selalu ada jalan keluar dan ada pertolongan. Baik jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah kita mendengar firman Tuhan, sekarang waktunya buat kita untuk menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah Kristus. Mari kita mempersiapkan hati, introspeksi diri. Saya mengajak kita untuk tundukkan kepala dan bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan, menegur, menasehati kami. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak pernah membiarkan kami. Sekarang waktunya kami akan menikmati persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Dalam nama Yesus kami dilayakkan dan dikuduskan. Puji Tuhan, amin. Jemaat, mari kita angkat tubuh Kristus dengan tangan kanan kita dan dengarkan firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Yesus mengucap syukur atasnya. Yesus memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara semua bahwa di dalam hosti ini ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Puji Tuhan. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu yang sakit mendapat kesembuhan, yang lemah beroleh kekuatan, yang membutuhkan pertolongan Tuhan pasti menolong. Kita akan mengangkat darah Kristus dengan tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara ada persekutuan dengan darah Kristus lewat anggur ini? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya percaya darahnya menyucikan kita, mengampuni, menguduskan, dan melayakkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita tundukkan kepala. Kita bersatu di dalam doa, kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih buat persekutuan di dalam tubuh dan darah-Mu. Kami percaya ada kekuatan yang baru, ada pemulihan, ada kesembuhan. Kami juga berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, anak-anak-Mu, umat-Mu di seluruh belahan dunia ini, yang hari-hari ini sedang mengalami perubahan-perubahan yang besar, boleh mendapat pertolongan dari Tuhan. Secara khusus kami menyatukan hati. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk Bapak Presiden, wakilnya, juga semua gubernur, semua wali kota, juga jajaran menteri yang ada. Tuhan, hikmat-Mu, pimpinan-Mu menyertai beliau semua, sehingga kami boleh mengalami berkat-berkat Tuhan, bahwa negeri kami tetap di dalam perlindungan, tetap di dalam penyertaan, dan di dalam pertolongan daripada Tuhan. Berikanlah hati yang takut akan Tuhan, hikmat dan bimbingan, sehingga para pemimpin bangsa kami boleh membawa negeri ini menjadi negeri yang penuh dengan berkat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, apa yang terjadi hari-hari ini di seluruh belahan dunia ini, dengan adanya pandemi yang belum selesai. Kami mohon belas kasihan Tuhan, kami mohon pengampunan Tuhan, supaya Tuhan menyucikan, mengampuni, dan menguduskan kami semua. Biarlah kami semakin sadar dan semakin mengerti bahwa kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kemurahan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai, memimpin kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara semua hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.